Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa. Rekan trader, tanggal 13 Juni tahun 2023. Rekan trader, seperti biasa, kami akan selalu bersama rekan trader semuanya membawakan analisa-analisa harian buat rekan trader dengan maksud dan tujuan agar rekan trader memahami pergerakan yang sedang terjadi pada saat ini. Bagaimana pasar bergerak, bagaimana perkembangan pasar, kami selalu bawakan buat rekan trader semuanya. Dan kami selalu percaya bahwa apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, seperti biasa di setiap kali analisa harian yang saya bawakan, selalu saya tambahkan bumbu-bumbu sedikit buat rekan trader. Di mana bumbu-bumbu itu berupa topik-topik yang mempunyai hubungan yang signifikan terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Oleh karena itu rekan trader, pada hari ini saya akan mengangkat topik yang sangat luar biasa, di mana topik yang saat ini kita akan bahas adalah data inflasi memegang kendali pasar pada hari ini. Kenapa saya bilang hal tersebut? Karena kalau rekan trader lihat ya, pada hari ini tepatnya nanti rekan trader, tepatnya nanti pada pukul berapa ini? 19.30 rekan trader. Rekan trader bisa lihat nanti pada pukul 19.30. Ya, sabar rekan trader, saya tunjukin dulu buat rekan trader semua supaya rekan trader bisa paham apa yang terjadi. Pada pukul 19.30 rekan trader, ya. Kita lihat kalender ekonomi 19.30 akan ada data inflasi yang akan dikeluarkan atau indeks harga konsumen. Di sini dibilang bahwa indeks harga konsumen mengukur perubahan harga barang dan jasa tidak termasuk makanan. Data ini ya sebagai data inflasi ya, mengukur perubahan pembelian dan inflasi yang sedang terjadi. Kenapa saya bilang kayak ini? Karena data inflasi ini merupakan data awal sebelum nanti sebagai landasan tentang pertemuan FOMC nanti. Dari data inflasi yang dikeluarkan bisa menjadi landasan di mana apa yang akan diputuskan di saat pertemuan FOMC nanti. Seberapa besar tingkat suku bunga yang akan dinaikkan atau diturunkan. Nah, ini dia. Oleh karena itu, data inflasi memegang peranan penting. Seberapa besar peranan pentingnya? Peranan penting yang sangat luar biasa adalah sangat berpengaruh terhadap arah pergerakan dari dolar Amerika. Kita bisa lihat rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa bagaimana dolar Amerika dia berfluktuasi ya. Sekarang dia sudah kemarin sempat setelah turun kemarin ya, dia sempat naik ke posisi yang sangat luar biasa ya. Dia naik lagi ke posisi 103.311, tapi hari ini dia kembali lagi menuju dasar di 102. Kalau kita lihat rekan trader, kita lihat sekarang mau masuk di pasar Asia, pasar Eropa. Sudah mau masuk ke pasar Eropa. Kalau kita lihat kekuatan yang seperti kayak gini, artinya dia akan mengalami pelemahan dan tidak tertutup kemungkinan pelemahan itu akan terus terjadi. Tapi sesuai dengan indikator yang terjadi rekan trader, sabar rekan trader. Oke, kita lihat dulu. Sabar rekan trader semuanya. Saya memasang dulu peralatan tempur saya. Nah, oke, kita lanjut. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, secara teknikal dia sudah turun sampai di 102.784. Sempat menyentuh. Apakah dia akan bisa berlanjut terus? Nah, kita akan lihat. Pasar prinsipnya wait and see. Dan dia akan melihat sampai pada pukul 19.30. Kalau melihat posisi kayak ini, saya bisa melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan mulai beranjak terus. Dan tidak tertutup kemungkinan apabila dia akan kembali lagi naik 103 pada saat pengumuman data inflasi, dia bisa terbang tinggi rekan trader. Dan saya bisa bilang tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali lagi balik ke 103.311. Seperti yang terjadi pada hari kemarin. Ya. Nah, dan kalau kita lihat data yang terjadi ya, data yang terjadi pada saat ini,
kita bisa lihat dia sangat mempengaruhi juga aset-aset yang lain. Misalnya kita lihat aset gold. Aset gold ini dia sudah mencapai level yang paling tertinggi untuk hari ini, ya, sempat menyentuh 1964. Apakah dia bisa naik lebih tinggi lagi sampai ke 1972 atau minimal sampai 1969? Menurut saya tidak bisa. Dan kita lihat bahwa apabila nanti dia masih bisa mengalami kenaikan, nah di saat itulah, di saat data inflasi dia akan mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader, penembusan yang terjadi pada gold ini bisa saja terjadi rekan trader, karena ditunjang dengan informasi-informasi fundamental yang sedang terjadi. Tapi kalau saya lihat kemungkinan penguatan ini masih bisa. Dengan kekuatan tertinggi penguatan itu di sekitaran 1969, ya, itu menurut analisa saya, ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa data inflasi yang dikeluarkan hari ini merupakan data yang sangat penting, dan kalau kita lihat di sini bahwa inflasi yang terjadi pada saat ini dia bisa memberikan, ya, sedikit masukan, sedikit pengaruh yang sangat luar biasa terhadap mata uang dolar, dan dari pengaruh tersebut akan mempengaruhi mata uang lainnya. Kita bisa lihat bagaimana dolar masih terus mengalami pelemahan, ya. Dan kalau kita lihat juga pelemahan yang terjadi ini ya wajar-wajar saja. Dia akan bisa terus melemah kalau menurut saya, ya. Kalau menurut saya dia masih akan bisa melemah malahan, ya. Dan kita lihat nanti apa yang terjadi setelah nanti data inflasi dikeluarkan dan dilanjutkan ke laporan FOMC. Kita akan melihat apakah dolar Amerika ini dia akan rebound semakin bullish, atau dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga, kalau memang dinaikkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, bisa menambah kekuatan terhadap dolar Amerika lagi menjadi lebih tinggi, minimal sampai ke 105, sehingga bisa terjadi seperti pada bulan Februari tahun 2023. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi rekan trader, ya, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, untuk rekan trader tetap memantau berita yang ada, tetap memantau fundamental yang ada, video-video yang saya berikan, supaya bisa memberikan sedikit rambu-rambu untuk pergerakan pasar yang akan terjadi pada saat ini. Oke rekan trader, kita tinggalkan masalah ini. Kita coba masuk ke analisa teknikal. Dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal yang kita bawa akan dimulai dari indeks dolar Amerika. Kita akan lihat seberapa besarkah indeks dolar Amerika pada saat ini. Rekan trader bisa lihat indeks dolar Amerika pada saat ini dia memiliki tendensi yang lebih banyak mengalami pelemahan pada hari ini, terutama menjelang data inflasi dikeluarkan. Seberapa besarkah kekuatan yang akan terjadi? Kalau dalam kacamata saya bisa melihat bahwa dia ini akan mencoba melemah, ya, minimal sampai di level sini rekan trader. Ini saya turunin dulu. Oke, sabar rekan trader. Saya turunin ini dulu. Saya turunin ini dulu. Kalau menurut kacamata saya bisa bilang bahwa pelemahan yang terjadi, ya rekan trader, ya, dia akan mencoba melemah sampai ke level 102.713. Ya. Dan seberapa besarkah penguatan akan terjadi? Menurut analis saya, penguatan itu akan terjadi kembali lagi ke level yang paling tertinggi di seputaran 103.741. Apakah dia bisa mencapai 104? Menurut saya tidak akan. Sulit, malahan. Kalau menurut saya, ya. Malahan kalau menurut saya sampai data tertinggi nanti, apabila terjadi FOMC, menurut saya malahan saya bisa bilang FOMC lagi, data inflasi dikeluarkan, paling maksimal tertinggi itu di 103.322. Nah ini dia, ya. Nah ini dia. Nah saya ganti warna dulu lah, udah kebanyakan warna hijau nih. Coba kita pakai warna kuning. Oke, nah saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik dari 102.713 sampai 103.332. Itu adalah level yang akan terjadi pada pergerakan indeks dolar Amerika pada saat ini. Selanjutnya kita coba masuk ke euro angkel saham dolar. Rekan trader, bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar saat ini? Kita lihat.
Pergerakan dari euro angkel saham dolar pada saat ini sangat luar biasa rekan trader semuanya. Dan kalau kita lihat rekan trader, pergerakan yang akan terjadi pada euro angkel saham dolar ini mengalami penguatan ya yang sangat signifikan. Dan saya pikir untuk bisa naik lagi ke level yang paling tertinggi menurut saya sudah pada puncaknya malahan kalau saya. Menurut saya puncak dari pergerakan ini cuman sampai di level sini malahan. Ya, level 1.08094. Setelah itu dia akan mengalami pelemahan. Dan saya bisa bilang bahwa pelemahan yang akan terjadi, dia akan mencoba sampai di level 1.07601. Memang dia harus melewati level sini dulu. Ya, 1.07847, tapi pelemahan yang akan terjadi itu sampai di 1.07601 ya di sini ya kita akan lihat. Nah, ini dia. Oke. Oleh karena itu dia akan coba bergerak dari 1.07601 sampai 1.08094. Saya tidak mau bilang dia akan mencoba bergerak sampai level sini. Ya, menurut saya terlalu jauh ya. Tapi dia akan mencoba bergerak sampai di 1.08094. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling rekan trader? Lihat. Untuk pergerakan pound sterling pada hari ini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling hari ini dia mengalami tendensi yang sangat kuat juga bullish rekan trader ya. Bullish sangat kuat, tapi pada momen saat ini saya udah bisa melihat bahwa kemungkinan besar dia ini udah sampai ke level pelemahan sekarang ini. Ya, kalaupun memang dia bisa naik lagi, menurut analisa saya paling sempurna itu dia naik sampai level paling tertinggi di 1.25814. Itu adalah level yang paling tertinggi yang bisa dicapai oleh pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pelemahannya? Kalau menurut saya pelemahan dia akan coba melemah sampai level paling terendah di 1.25106. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Oke, dia akan mencoba sampai ke 1.25106. Oleh karena itu, pergerakan yang terjadi pada saat ini adalah dia bergerak antara 1.25106 sampai 1.25814. Itu adalah pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling angkel saham dolar. Selanjutnya kita akan masuk ke gold. Bagaimanakah pola pergerakan yang terjadi pada gold? Untuk gold rekan trader kita bisa lihat bahwa gold ini pada hari ini dia memiliki tendensi yang sangat kuat bullish. Dia masih tetap bullish rekan trader. Seberapa besarkah bullish akan terjadi pada hari ini? Kita akan lihat. Menurut analisa saya rekan trader, bullish ini akan terjadi, masih bisa saja terjadi dengan tingkat paling maksimal itu saya tidak ini maksimal di sini atau yang paling maksimal itu malahan di sini malahan. 1966.15. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di sini. Waduh 1972 segala sesuatu bisa. Tapi kalau menurut saya paling tinggi itu sampai di 1966 ya. Dan bagaimana kalau terjadi pelemahan? Dia akan mencoba melemah. Terjadi juga bisa sampai ke 1956 atau dia keluar jalur di 1953. Oleh karena itu rekan trader, untuk hari ini dia akan mencoba bergerak dari level terendah 1954 sampai 1966 ya. Walaupun tendensi kenaikan bisa juga sampai di level tertinggi di 1972, tapi saya tidak terlalu yakin dia naik sampai di atas ya. Saya tidak terlalu yakin. Dia mungkin tertinggi itu di 1966. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Rekan trader, bagaimanakah USD Yen Jepang pada hari ini? Kita akan lihat USD Yen Jepang pada hari ini dia bergerak memiliki tendensi yang bearish, dan kita akan lihat seberapa besarkah bearish akan terjadi. Menurut analisa saya, dia ini akan mencoba turun. Kalaupun turun maksimal, dia itu akan sampai ke level paling terendah di sekitaran sini. Nah, 139.15, 195. Bagaimana kalau pelanjutan? Pelanjutan menurut saya yang paling tertinggi itu akan sampai di level sini. Nah, itu dia. Ya, terlalu jauh. Oh, ini dia nih, yang paling rendah itu malahan sampai di level sini malahan. Oke. 139.796. Oleh karena itu, pola pergerakannya pada hari ini adalah antara dari sini ya 139.195 sampai 139.796. Itu adalah pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya.
Demikianlah analisa kita pada hari ini ya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.